Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sergei Manuel Andriwandagi dengan NIM C140124 Di sini saya akan memvideokan atau membuat alur dalam olah data seleksikan. Oke. Pertama-tama kita akan menghitung rata-ratanya terlebih dahulu, namun kita harus filter dari angka dari terbesar hingga terkecil. Lalu kita masukkan rumus rata-rata. Dan di sini hasil seleksinya itu kita pilih hasil rata-rata yang mana rata-ratanya tersebut ada di atas 14,7. Berarti dari 18,5 sampai 15 cm. Selanjutnya ke seleksi family. Pertama-tama kita langsung filter dulu dari angka terbesar hingga terkecil. Kita buat rata-rata-ratanya, average. Bam. Kita pakai angka satu angka dua angka koma. Ini juga demikian. Oke. Ya, kadang ketinggalan ternyata. Ini kita filter juga. Ini juga kita hitung rata-ratanya. Untuk between family ini kita memilih hasil seleksikan di mana hasil seleksinya tersebut mempunyai rata-rata paling besar di mana hal tersebut merupakan family B. Kita blok semua, kita copy, kita paste. Oke. Nah, untuk Within Family ini kita memilih 10 hasil seleksi dengan panjang terbesar dari Family A, Family B, dan juga Family C. Paste, ini juga kita copy, paste, ini juga kita copy, terus kita paste. Nah, selanjutnya ke sini. Pertama-tama kita filter dulu, kita urutkan dari terbesar hingga terkecil. Kita buat rata-ratanya. Kita ambil 10 terbesar. Kita buat rata-ratanya juga. Standar deviasi ini adalah untuk menghitung keberagaman atau ya keberagaman di suatu seleksi gitu. Ini kita pakai satu angka di belakang koma satu. Nah, sekarang kita masukkan rumus ini, koma kita pakai rata-ratanya dan kita pakai standar deviasinya. Selanjutnya kita blok saja, kita drag dari satu sampai terakhir. Kita copy, kita paste ke G1 aksen. Fungsinya untuk apa? Agar angkanya tersebut tidak berubah. Satu angka di belakang koma, kita rata-ratakan. Average, bam. Kita ambil 10 terbesar. Ini juga kita 10 angka di belakang koma saja. Ini kita buat rata-ratanya lagi. Ini juga STDF-nya juga kita buat lagi. Ini dapat terlihat bahwa setiap family atau setiap generasi itu angka standar deviasinya semakin kecil, berarti keseragamannya juga semakin meningkat. Keseragaman antar di dalam suatu generasi. Random, kita pakai ini, kita dan juga standar deviasinya. Kita drag lagi untuk generasi keduanya. Kita copy, kita paste.
Jangan lupa diurutkan dari terbesar hingga terkecil, satu angka di belakang koma. Eits, typo salah. Kita buat rata-ratanya lagi. Ini juga kita ambil hasil yang paling 10 hasil paling besar. Salah. Nah, kita 10 angka di belakang koma juga. Ini kita rata-rata. Salah. Oh, ulang rata-rata. Dan ini juga standar deviasinya. Iya, satu angka di belakang koma. Oke, ini mau koma rata-rata kita pakai dolar-dolar tersebut. 4 kita drag, kita copy, kita paste, kita urutkan dari terbesar hingga terkecil, dan buat satu angka belakang koma. Ini buat rata-ratanya juga. Kita ambil 10 hasil paling besar. Salah. Ini juga kita buat satu angka belakang koma, rata-ratanya juga. Begitu pula dengan standar deviasi. Dapat terlihat bahwa setiap generasi standar deviasinya semakin kecil. Ini kita buat dua angka karena, nah, selanjutnya kita masuk ke genetik gain. Genetik gain ini fungsinya untuk apa? Untuk sebagai pembatas lah. Bagaimana kita dapat menghentikan atau di keturunan berapa kita dapat berhenti melakukan seleksi kan. Ini pakai rumus oh. G1 dikurang G0. G0 ini tuh kayak grade-grade parent stocknya. C3 juga dikali 100. Ini juga sama. Berarti ini kita pakai C5 kurang C3 kali C3 kali 100. Ini juga berarti kita pakai C6. C6 salah. C6 kurang C3 per C3 kali 100. Nah, di sini dapat dilihat bahwa setiap generasi peningkatan keseragaman antar generasinya terus dapat meningkat. Ini terdapat peningkatan 6%, 6,3% dari generasi 0 hingga generasi 3. Namun untuk yang dari generasi T minus 1 itu berarti kita menggunakan rumus seperti ini. C4 kurang C3 bagi C3 kali. Ini tuh berarti ter, peningkatan dari setiap peningkatan generasinya tuh dapat peningkatannya tuh berapa banyak gitu. C5 C5 kurang C4 kali C4 kali 4. Ini juga sama C6 kurang C5 kali C5. Nah, berarti setiap generasinya nambah atau di generasi ketiga itu terdapat peningkatan sebanyak 6,3% keseragamannya dari generasi nol. Kalau misalnya dari sini, kalau misalnya yang dari GT ini berarti terdapat peningkatan 0,5% seragaman dari generasi 2.
Ini kita lakukan pembulatan dengan menggunakan round, kita drag, koma, fungsinya koma satu adalah apa itu untuk satu angka di belakang koma. Nah, kan kita dapat ada tiga angka, 18,9, 18,8, dan 18,7. Untuk menghitung jumlah yang ada dalam hasil seleksi ini, berarti kita menggunakan rumus CONIF, koma, 10 hingga 12. Iya, eh, kok salah? Salah nih guys. Koma. Nah, tuh ini juga kita lihat dulu. Ini CONIF. Berarti ini, pembuatan yang ini dengan kriterianya itu dari E 10 hingga 12. Oh, nol ya. Nah, harusnya ini satu gak sih? Sampai D19. Nah, ternyata ada kesalahan di rumusnya. Untuk X ini kita pakai average dari pembulatan ini. Ini juga sama, kita pakai average itu dari ini ke ini. Nah, namun untuk Y ini tuh kita 10 berarti ya. Ada total jumlah yang itu ada 10, ini berarti 0. Harusnya seperti itu. Kita ada kesalahan. Harusnya ini diambil dari modus, di mana modusnya ini 5, berarti 5 tambah 1 itu 6, dan ini tuh tetap 0. Untuk grafiknya sendiri itu kita pertama-tama ini kita blok dulu semuanya. Ini kita blok. Kita ke insert atau di mana ya? Apa ke data? Insert sih harusnya. Recommended charts. Kita pakai yang scatter. Hmm. Habis itu data ini kita select data, kita add seriesnya itu pakai yang Y. Untuk yang Y ininya tuh pakai yang Y ini. Nah, kita okein. Ini sebenarnya kalau misalnya dilihat, ini karena keseragaman datanya tuh terlalu dikit.
Jadi hasilnya juga nggak terlalu signifikan. Begitu, terima kasih.